Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan coba men-setting mikrotik eh, untuk penggunaan hotspot menggunakan Mixmon ya. Oke, yang pertama ini menggunakan virtual host, virtual box. Ini mikrotiknya juga virtual, sama untuk kliennya juga pakainya virtual. Ya, di bagian pertama kita siapkan dulu mikrotiknya. Kemudian kliennya di sini saya memakai Linux Mint sebagai klien virtual hostnya, virtual OS-nya. Di sini di bagian mikrotik di setting yang pertama di bagian networknya. Di bagian network untuk adapter satu ini pakainya bridge adapter. Untuk name-nya ini menggunakan Realtek PCI karena saya menyambung ke kabelan. Untuk keduanya ke host only adapter. Untuk adapter tiganya ke internal network, ya, ke virtual hostnya ini ya, biar tersambung. Oke, untuk Linux-nya sebagai virtual hostnya ini memang di bagian networknya cuman adapter satu, yaitu internal. Ini ya, internal. Oke, selanjutnya jalankan dulu Mikrotik OS-nya sama Linux Mint. Di sini sudah jalan. Kemudian langsung masuk ke Winbox-nya. Ini adalah tampilan Winbox-nya. Ya, tahapan yang pertama yaitu kita dapatkan untuk IP internetnya ini udah tersambung ya lewat lokal LAN, ini kabel LAN, karena tadi di ether satunya nyambung ke bridge adapter. Kemudian kita setting untuk firewall NAT-nya ini untuk firewall NAT-nya di sini. Untuk CHAI-nya pilih src-NAT. Kemudian out interface-nya ether 1 menuju ke WAN ya. Untuk action-nya ini pakai masquerade. Ini konfigurasi lama, kita hapus dulu. Selanjutnya kita ping dulu, cek dulu apakah di Mikrotik sudah dapat akses internet. Kita bisa cek ke ping 88. Ini udah terhubung ya ke internet. Langkah selanjutnya yaitu kita buat IP address untuk ke Ether 3 agar Linux-nya nyambung ke Mikrotik internet ya. Kita buat dahulu. Sini saya buat memakai kelas B. Untuk usernya di sini berhubung makanya saya buat maksimal 30 user, jadi ini subnetnya pakai /27. Oke, ini udah buat. Kemudian kita buat DHCP servernya. Oh ini salah, seharusnya ini mengarah ke Ether 3. Oke, kemudian kita buat DHCP servernya agar nanti langsung buat di Linux-nya langsung dapat IP yang ini akan dibuat. Tahapan pertama ini buat masuk ke IP, kemudian DHCP server, kemudian DHCP setup. Di DHCP setup ini untuk bagian DHCP servernya kita pilih Ether 3 karena akan membuat DHCP server mengarahnya ke Ether 3 ke bagian internal network ya di virtual host. Kemudian kita next, kemudian ini udah benar IP-nya. Ini juga gateway-nya udah benar. Dan ini juga udah benar ya 30. Lanjut, ini untuk DNS servernya. Ini mengacu ke DNS dari internetnya. Atau kita juga bisa tambah pakai DNS-nya Google. Ya di sini langsung next aja.
Di sini untuk list timnya kita ubah menjadi 10 aja, nggak usah lama 3 hari. Dan next, ini udah kebuat. Ini bug ya, nggak bisa di close. Oke, untuk DHCP servernya sudah. Kemudian lanjut ke bagian hotspot. Kita mau buat hotspot biar nanti ketika mau si Linux-nya mau login ke jaringan kita si Linux harus ngisi semacam username sama passwordnya. Kita buat password baru, ini mengarahnya sama ke Ether 3, kemudian next. Ini benar ya, local address-nya. Ini juga benar, next. Import outer, ini pilih non aja. Kemudian IP address-nya kita kosongkan saja. Ini DNS servernya juga pakai, kita buat pakai mang.net atau mangmi. Kemudian kita next, harusnya pakai Google. Ya, untuk DNS name-nya ini pakai mangmi ya. Next, ini udah kebuat. Ini sama ngebugnya nggak bisa di oke. Server profilnya juga udah kebuat. Untuk loginnya ini cukinya nggak usah dicentang. Terus ke bagian radius, ini tekan aja use radius, kemudian apply, oke. Oke, ini hotspotnya udah kebuat. Kemudian lanjut ke bagian DNS, apakah sudah? Oh, ini sudah, ke setting. Dan langsung ke bagian Mixmon ya. Pertama-tama buka dulu Mixmonnya, berhubung ini udah kebuka, jadi kita tekan aja. Ini udah nyambung ke IP internet bridge ya, lewat bridge. Jadi kita open Mixmon. Nah, di sini untuk tampilan Mixmonnya, untuk username kita isikan Mixmon. Kemudian passwordnya untuk defaultnya itu 1234 anjing. Di sini udah masuk ke tampilan Mixmonnya. Kemudian kita buat add router. Untuk session name-nya itu terserah. Sini saya buat Roman Wifi, kemudian IP mikrotiknya ini IP mikrotik kita dapatkan dari DHCP kliennya. Di sini DHCP klien dapat IP berapa? 192.168.0.105. Oke, kita buka. Jadi di sini IP mikrotiknya kita pakai yang IP DHCP klien ini 192.168.0.105. Kemudian untuk username-nya ini didapatkan dari, kita masuk ke sistem dulu, kemudian ada bagian menu user. Nah, di sini kita buat user baru. Di sini kita namakan Nurman. Kemudian ini grupnya agar biasa membaca dan menulis, kita buat full aja. Untuk passwordnya kita ketik aja. Oke, kalau sudah dibuat kita apply, kemudian oke. Ini udah kebuat user barunya. Jadi yang tadi user yang tadi dibuat itu bisa masuk ke bagian ini ya, untuk username. Tadi username-nya adalah kemudian passwordnya 34. Dan ini untuk hotspot name-nya untuk pembuatan voucher. Jadi kalau pembuatan voucher itu nanti akan muncul di bagian vouchernya. Kita buat warung. Dan DNS-nya kita pakai yang tadi sudah di setting di bagian hotspot.
Ini ya pakai ini Pangmi. Dan langsung saja ini dilewati dan save. Dan kita coba lakukan ping apakah statusnya oke atau enggak. Oke, di sini statusnya udah oke ya. Apabila statusnya masih ada error, coba dicek di bagian IP service, kemudian bagian paling ini harus aktif ya, API-nya yang port 8728 ini harus aktif. Caranya dicentang aja. Oke, ini udah ping oke, kemudian kita klik connect. Oke, ini sudah masuk ke bagian user Mixmo, bagian admin Mixmo-nya. Kemudian untuk pembuatan voucher, kita masuk ke hotspot, kemudian user generate. Ini di bagian tampilan pembuatan hotspot. Di sini ada kuantitinya, kita buat 5 aja. Kemudian ini servernya, apabila ada beberapa hotspot nanti bisa pilih aja. Ini untuk yang tadi sudah setting, ini ada hotspot 1. Kemudian ini ya user mode-nya, apakah kita akan membuat vouchernya itu username dan passwordnya sama atau beda. Kalau sama ini tekan yang di bawah, kalau beda di atas ya. Ini buat beda aja. Kemudian panjang karakternya itu 5. Ini karakternya bebas ya, mau pilih yang mana. Pilih yang default aja. Kemudian profilnya ada default. Ini untuk time limitnya kita setting ke di sini formatnya untuk 30 hari, itu formatnya 30D ya. Kemudian 12 jam, 12H. Kemudian 31 day itu 4 week, 3 hari. Oke, jadi untuk ini mau buatnya cuma 2 jam, berarti kita ketik 2H. Kemudian data limitnya itu terserah, kita bisa ketik samain aja 2 giga. Dan ini ketik komen voucher 2 jam. Oke, kalau sudah kita klik generate. Oke, ini pembuatan vouchernya udah selesai. Kita bisa cek di user list. Ini muncul ya yang tadi buat. Untuk mencetaknya kita bisa filtering. Di sini ada voucher 2 jam yang sudah dibuat, kemudian klik ke print default. Oke, ini udah masuk, udah tampil vouchernya, username dan password karena kita buatnya berbeda. Oh, ini yang dimaksud dengan hotspot name-nya, ini jadi muncul di sini Warung Mang, kemudian DNS name-nya itu bakal muncul di sini Mangmi. Oke, untuk mencobanya di klien kita masuk ke virtual OS-nya Linux. Sini kita izin dulu, kemudian kita cek IP-nya apakah udah sesuai apa belum. Di sini udah sesuai ya, 172.16.118.30. Pakainya subnet 27 ya. Karena tadi buatnya DHCP server, jadi di sini dapatnya DHCP client. Kita cek di sini. Coba ini sebelum pengetesan ke hotspot, ini apakah bisa dicek masuk ke YouTube maupun Wikipedia. Kita coba, seharusnya nggak bisa ya. Di sini nggak bisa. Jadi kita harus masuk ke tampilan hotspotnya, harus login. Oke, ini adalah untuk tampilan hotspotnya. Untuk di sini saya memakai template dari Laksamana di Kuko. Ini diambil dari GitHub.
Untuk mengubah tampilan hotspot ini, kalian bisa diubah di bagian sini, Winbox, kemudian file, kemudian di bagian folder hotspot ini klik aja delete ataupun apa, dipindah juga nggak apa-apa, di copy, kemudian nanti file yang terbaru di paste di sini, nanti langsung berubah tampilannya. Oke, masuk kembali ke bagian Linux-nya. Ini coba memasukkan voucher baru ini. Berhubung ini pakainya username dan passwordnya berbeda, jadi masuk ke bagian member, kemudian klik username, kita masukkan Duse, kemudian passwordnya 43696 dan login. Oke, di sini udah sukses. Untuk cek statusnya, ini udah dapat IP address, kemudian MAC address-nya, kemudian upload-nya ini juga muncul ya. Terkoneksi 6 detik, kemudian sisa kuotanya 2 GB karena di sini disetting 2 GB ya. Untuk sisa waktunya juga sama, ini 2 jam. Ini sesuai yang kita setting tadi, 2 jam. Coba kita masuk ke YouTube, apakah sudah tersambung internetnya atau belum. Atau ke ping Google aja. Ini internetnya kayaknya lama. Oh, ini udah bisa masuk. Ini ya udah bisa masuk, mengakses ke YouTube-nya. Oke, yang tadinya nggak bisa jadi bisa karena kita sudah terhubung ke hotspotnya. Ini. Oke, kita coba bahas lagi bagian hotspot untuk voucher yang 4 jam. Kita bisa klik add user ataupun generate. Ini untuk add user untuk satu voucher doang, sedangkan generate itu kita bisa membuat berapa banyak voucher yang akan dibuat. Ini buat 3 misalnya, kemudian servernya sama jadi kayak di awal. Nah, kita coba di bagian user mode ini kita samain aja password sama username-nya. Kemudian nama panjang karakternya itu kita pakai yang 4 ataupun terserah kalian. Sini randomnya 1 2 3 4 atau ini ya campur. Kemudian profilnya masih default. Dan time limitnya berarti kita akan menyeting ke 4 jam jadi 4 hours. Kemudian data limitnya kita samain aja 4 GB. Kemudian kita komen di sini voucher 4 jam. Oke, kita generate langsung. Ini udah kebuat vouchernya. Kita masuk ke user list untuk cetak voucher. Di sini kita akan ngeprint voucher yang tadi baru buat. Ini ada voucher 4 jam. Dan kita pilih default, ini langsung print. Nah, di sini udah ke generate voucher barunya. Ini di sini ada time limitnya yaitu 4 jam 4 GB. Oke, masuk ke Linux lagi. Di sini kita logout. Ya, di sini kan pakai kode voucher, nggak ada username, nggak ada password. Berarti ini masuk ke menu voucher ya. Dan kita masukkan kode vouchernya XL9 punya besar, udah langsung login. Oke, ini bisa masuk ke hotspotnya. Kita cek status di sini. Udah ya, sesuai. Sini sisa waktunya 3 jam 59 menit. 4 jam. Sisa kuota juga sama 43. Apabila mau buat lagi nih,
Nah, kita tinggal ke generate lagi. Kemudian ini berapa voucher yang akan dibuat. Misal jangan banyak-banyak, 3 aja. Ini servernya hotspot 1. Kemudian user mode-nya kita beda lagi. Ini pakai yang 4 aja. Ini ke karakternya itu terserah kalian mau apa. Di sini profilnya default, time limitnya yaitu kita buat yang 6 jam, rate 6H. Kemudian data limitnya kita samain ke time limit 6 GB angkanya ya. Dan kita buat komennya voucher 6 jam. Oke, kita tinggal generate. Kemudian voucher yang sudah buat masuk ke user list. Sini komen agar ke filtering. Di sini voucher 6 jam. Kita tampilkan default print-nya. Oke, ini udah kebuat username H2695. Di sini time limitnya 6 jam, harusnya di pas kita login harusnya sama ya, 6 jam. Sini kita logout dulu, masukkan kode voucher yang baru. Ini karena nggak pakai cookie jadi kembali langsung ke loginnya, nggak bakal ngedirect ke langsung ke masuk lagi ke username yang tadi. Oke, kita masukkan bagian member, kemudian kita ketik H295 dan passwordnya 4724. Kita login. Oke, ini udah terhubung ke jaringan. Nah, di sini sama ya, apa yang kita setting di sini, sisa waktunya 6 jam. Dan downloadnya itu baru kepake segini. Untuk sisa kuotanya yaitu 6 GB apa yang sesuai apa yang kita setting. Oke. Untuk mengecek mana user yang aktif, kalian bisa dicek bagian di sini ya, hotspot, kemudian hotspot aktif. Bukan di bagian iya benar, hotspot aktif ini kan, ini IP-nya 172.16.118.30 ini sama. Kemudian MAC address-nya juga sama. Ini baru aktifnya baru kepake 1 menit. Ya, ini sisa waktunya itu 5 jam, 59, 6 jam lah gitu. Oke, mungkin itu sekian dari yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan ataupun ada pengertian yang salah, kalian bisa komen langsung di YouTube ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.